Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu mal kitabil mubin wa dinil qawim arsalahu basyira wa nadhira li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Zu'ama yang kita sama hormati, dengan tidak kita begitu pedulikan, ternyata malam ini kita sudah masuk malam yang ke-16 dan kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan 15 hari penuh, atau dengan bahasa lain separuh sudah kita laksanakan. Kita berharap kiranya Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan paket ibadah Ramadan ini untuk tahun ini sampai pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Proses panjang perjalanan kehidupan yang kita lewati, tentu kita tidak akan pernah dapat lari dari dua hal. Pertama, kelahiran, dan yang kedua, kematian. Kelahiran sebagai suatu tanda bermulanya kehidupan, kematian sebagai suatu tanda berakhirnya kehidupan. Dan kita semuanya mau tidak mau, rela tidak rela, mesti menempuh kehidupan yang seperti itu. Lalu berapakah lamanya antara kelahiran dengan kematian? Itulah yang sampai hari ini sangat rahasia dan tidak pernah diberitahukan kepada kita. Semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada beberapa orang sahabat yang coba bertanya, "Bilo mati?" Nabi hanya menghirup nafas panjang kemudian menjawab dengan membacakan firman Allah, "Indahu ilmus sa'ah." Di sisinya lah ilmu tentang kiamat kapan datang. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana dia mau dimatikan. Dan ambo yakin seluruh seisi masaji, baik ibu maupun bapak termasuk ambo, tentu juga kita termasuk kepada kategori orang yang tidak tahu bila mati itu katibo. Nah, namun demikian ilmu tentang kematian itu ada sedikit yang dibagi kepada kita. Pertama, ada mati itu namanya al-maut tabi'iyah. Yang kedua, ada mati itu namanya al-maut baghtah. Ini kajian yang sudah sering kami baca dengan Pak Kemal ini. Mati nan pertama disebut dengan mati biasa. Mati nan kedua disebut dengan mati mendadak atau mati tiba-tiba. Nah, salah satu di antara bentuk kematian itu pasti merenggut nyawa kita. Sebab mau yakin apa ibu, agak sekali surang pasti awak cuba itu. Agak sekali surang pasti awak cuba. Cuman beko malam besok pagi atau bilo nak ji, ayo nak tentu dewa. Tapi agak sekali surang, bocah lihat bantu awak nama dok kemarian. Dah ada nak kata indah dari itu nak parah. Tadi lu, entah itu nan dulu, tasikon nan dulu nak bisa tuan. Mari kita coba untuk membahas satu persatu. Nan pertama disebut dengan al-maut tabi'iyah, mati biasa. Ini mati yang banyak datang kepada kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan mati biasa? Mati biasa adalah mati nan bisa diduga. Baso barang tu ladake. Ibarat awak di padang panjang, lah tiba di cuadak bungkuak, macam lagi. Kan dia datang dari Sangka, alam masuk simpang gunung, itulah kira-kira.
Tapi bila kau katibo di Pesausang, tapi di Masjid Zu'ama yang menjadi sasarannya adalah jamaah Masjid Zu'ama, itu nak dapat doa. Jadi dapat diduga. Nah, menurut kajian kematian, alat penduganya itu ada dua. Pertama, umur sudah terlalu larut. Umur sudah terlalu larut. Tentu tolok ukur larut tidak larutnya apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kecil Nabi awak umai ambo hanya berkisar secara garis besar antara 60-70. Itu garis besarnya. Kok lebih seketek, kok kurang seketek. 60-70 secara garis besar. Nah, jadi karena ada Nabi menjustis 60-70, atau pulang ke diri wak sorang-sorang lah itu. Aku ada awak nalah kepala 6 atau nalah kepala 7. Hanya satu kalimat saja disampaikan ke awak, hati-hati dan waspada. Itu saja. Karena Allah Nabi mengajak bantu itu. Tidak boleh ada saputum siapapun orangnya dimanapun dia berada, nan nambo insyaAllah halun aja mengecek leh. Itu ceritanya. Sebab apa ibu hadirin sekalian, kalau umualah terlalu larut ibarat hari, kalau lah pukul 5 sajam le pukul 6 tu. Kalau umpamanya 18.20 waktu maghrib masuk, berarti 20 minit sudah pukul 6. Lapai itu mah. Tabuah lampi berbunyi, kalau tabuah lah berbunyi mau tidak mau 6 maghrib harus didirikan. Dan muadzin pasti qomat, ndak tambah-ambek di alat tu. Umualah terlalu larut. Sebagai perumpamaannya sudah mulai banyak nak lupa. Sebab apa ibu, kalau awaklah sampai kepada kematian tu atau lah dakik kepada kematian, segala sesuatu kau balik ke asalnya. Tanya buka kepada ibu, dia waktu tu alai kan awak nak tahu cik Allah je atau mengarati sadonya. Ndak tahu cik Allah. Tidak ada kita kenal dengan siapapun. Bahkan mak dan pak pun kita tidak tahu. Mulailah awak tahu di kakak. Tahun berjalan juga mulai tahu dia. Tahun berjalan juga mulai tahu dia orang tua. Tahu dia tetangga. Tahu dia petek, padang, poncu. Kemudian masuklah sekolah berbagai macam ilmu pengetahuan. Kuliah, dokter lah, insinyur lah, doktor lah, profesor lah. Ketika motori lah condong ke barat, mana tahu tadi cik-cik mulai lupa. Desianu sialan namanya. Mulai lupa. Itu diingatan tu. Mulai lupa, mulai cik-cik lupa. Wajahnya terkena tapi nama siasa. Jamaan namanya. Alah payah mainnya. Naji, payah mainnya. Alah ayo kawan, saya nama Sirus, ndak sirus bos sedi mah. Lah bagalau dalam otak. Atum nando nari lah patang. Sampai-sampai beko titik takhir jo orang rumah wak dah tahu leh. Sia kau pada orang rumah je tujuan anak mah. Sudah anaknya datang nasi, ali tahu jo. Kau sita kau. Datang orang rumah yang datang nasi, nyimbau sita balik tak. Marilah letak nasi dan tadi sia tu. Amak tu mah, anda tahunya leh. Itu beko sanjo lah payah kalau bantu tu. Nah, itu namanya umualah terlalu larut. Dalam istilah Al-Quran, azalil umur yang sudah terlalu larut. Tadi dalam bahasa ikan nyo balik ke pangka balik. Ketika lain tak bisa duduk, jangankan kebalari, tagak segala macam, duduk sendak bisa. Nah, kalau tiba katunya mulai lo balik duduk payah. Berjalan payah. Kalau lah mulai payah duduk lah payah berjalan. Ya hati-hati selalu. Nandung kapal nak berangkat. Itu namanya maut tabi'iyah. Orang-orang banyak dapat menugak, kau gaya tidak lama leh. Malah kadang tu tangalaman besur awak lewat. Ni buat dia kalaman, dia ingin berpaneh-paneh. Nyolah tiba dalam alaman kemana? Cek komentar orang lewat, kau tidak lama gaya dia. Asapakan sudah itu dapat kabar baso kayak itulah pai. Aku calon-calon tu sadoh. Tamat tu aku kan gitu.
Yang kedua adalah al-maut. Itu sabuk yang pertama, umur terlalu baik. Sabuk yang kedua, sakit terlalu baik walaupun umur masih muda. Yang disebut dengan istilah manaun, penyakit manaun walaupun umurnya masih muda. Mungkin umurnya baru kepala ampek, kepala 3, tapi lah bertahun-tahun sakit nak beransur sehingga tinggal kulit pembalut tulang. Setiap orang yang datang pergi mencari sakit atau pergi besok mencari orang sakit, semuanya sudah berkomentar. Nampaknya Buya Alizar tadi lah tipih harapan kok boy. Mengecek haji. Iyo mah yang buat tadi kan pas tagak tentang kaki beliau lah pendek kaki sebelah nampak. Bawa komentar lupa Kemal. Orang tua-tua kan menyabui. Kalau mencari orang sakit cari hidung, kalau letih liang hidung itu lah rakit tu. Buat cari Buya Alizar tadi yo letih liang hidungnya nampak. Seminggu 10 hari sudah itu dapat kabar dia haji. Lah tahu Pak Kemal. Apa haji? Buya Alizar tu ialah dulu. Itulah kira-kira. Umpamanya. Gini kan hidup je Pak. Umpama. Itu namanya tabi'iyah. Mungkin umur terlalu larut, mungkin penyakit terlalu baik. Itu tabi'iyah. Bisa yang seperti itu datang ke kita. Buat calon-calonnya nampak dah dari wajah-wajah muka nampak kok. Calon mati jale. Jale. Tapi apakah tabi'iyah itu nan datang? Itu awak wallahu a'lam. Nan jale tando-tando kalau nyoto biayah bisa diduga. Namun yang ariha bila kapal-kapal buah tetap anda tahu. Itu rahasia Allah. Nabi pun seketika dia tanya hanya itu saja jawab Nabi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan dimatikan. Ada orang kampung, orang Salim Pawang. Sajak dari gadis tinggal di Aceh. Sampailah beranak pinak, bercucu, berpiut di Aceh. Kini dua kata itulah berumur 70, kepala 7. Tagaklah payah, berjalanlah payah bentuk cerita tadi. Mengecek lah nyok anaknya, jangan antan dan ke kampung lelah, biarlah dia mati di kampung aja. Alamak itulah nama sabik bila ke mati terserah ke Tuhan salah. Nyok kan ganjil yang umat Muhammad kan terus 70, 60, ada yang kalau 78 yang aja. Antanlah dia ke kampung lain. Nyo sabui patang, sabui tangari, sabui malam tu nyinyek mua anak kau nyo balik tiketnya entah pulang gaya kau. Entah pulang. Tibalah di Salim Pawang. Lah 2 tahun di kampung menunggu mati, dah ya tiba mati kau dah. Tentulah 81, lah 70, ya 81 semuanya. Nah ya tiba mati kau dah. Hanya telefon lah 10 jam, nanti Aceh jam. Bawalah dan kaceh agak sehari saya dirindu dan nak basuh ojok cucu dan nak kerja. Ayo. Hanya telefon tu sebentar. Akhirnya dia pergi di bujang pulang, berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semalam lalu di Aceh, besok tiba tsunami. Dia nyui rakyat kot. Sepegini nak basuh jenazahnya. Apa tu? Minta mati di kampung di Aceh jadinya. Dan itu tidak akan berbeda di antara kita yang ada dalam masjid. Itu al-maut tabi'iyah yang tak tahu awak bila. Walaupun dia sudah menduga mah antara dia pulang, lah 2 tahun dia menunggu nak tiba. Itu. Kini awak masuk kepada yang kedua, al-maut baghtah, mati tiba-tiba. Kau bapak dan ibu nan tak dapat diduga sama sekali. Kadang kalau pukul 8 pagi kawan menelepon. Dah, apa? Lah tahu dah. Sawalah rumah ambo kawan sama sekolah juga menjelang subuh pergi tadi. Memang. Iyo, malam tadi sama-sama minum ngemarang juga mah, nyu minum teh talu dia dah putih tanya cek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dapat diduga. Baghtah namanya. Kadang ada penyebab bencana alam namanya. Bentuk nawak sabui tadi mungkin letusan gunung Merapi, dipalui di Kapundan meninggal. Kadang di Jujung dia ojek, di Lendojo oto, di Impir, di Tunggak, di Tanduk, di Kabau jatuh sebatang air. Segala macam. Lalu itu termasuk baghtah.
Dan yang kedua sama sekali tidak tahu sebabnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tahun berapa ya? Salah seorang di antara dunsana, Pak Gumawan Fauzi, itu rutin sholat ke Al-Azhar, Sunda Kelapa di Jakarta. Pas sholat Isya nanti itu, pas sujud, nyusujud saya taruh. Sholat Isya, kan ada viral di media sosial itu. Ambo pai menyanguk pas sedang dinas di Sangkang gitu. Walaupun ini ke Jakarta, tapi di rumah kedun sananya orang menyanguk juga. Mau penyanguk situ. Baru rakaat yang kedua lah sujud sampai sudah tidak jatuh-jatuh. Orang lama duga. Pas selesai assalamualaikum dikaja orang, terus nak dulu. Kata ambil ulu masih baca cerita-cerita, dari rumah masih baca cerita-cerita segala macam. Sarang sujud jadinya. Aku al-maut husnul khotimah namanya, meninggal dalam keadaan sholat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah tabi'iyah nan katibo diawa atau baktah nan katibo diawa? Apakah mati biasa atau mati tiba-tiba? Awak tak pedulilah dengan itu, terserahlah. Tapi nanjaleh kita mengamalkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar muslimun, benar-benar menyerahkan diri. Mungkin bahasa lainnya, jangan mati sebelum Islam. Kan aneh itu ji, anehnya. Dan mati tidak bisa kau tahu ada. Bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Bisa di rumah, bisa di halaman, bisa di auto, bisa di kendaraan, bisa di sawah, bisa di ladang, bisa di kantua. Tidak bisa, tidak ada prerogatif awak ke sini, tidak ada. Gawe awak ke situ tidak ada. Tapi awak jangan mati dulu. Seolah-olah kan awak. Tapi kita nggak bisa. Tapi ada larang jangan mati dulu sebelum kamu udah benar-benar muslim. Itu maknanya adalah hendaklah kita saban waktu on time berada dalam keadaan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap every time. Setiap satu waktu, ready setiap waktu. Kapanpun datang, siap. Nah, itu namanya. Itulah hikmahnya dalam agama kita. Lemang gari itu tulang awak 8 karek kan ada doa yang dibaca. Tadi kamakan ada doa, sudah makan ada doa, keluar rumah ada doa, kapi berjalan ada doa, bahkan sampai masuk toilet ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'is. Baru dibuka pintu baru masuk. Sebab kadang mereka mau nunggu dalam. Memang kejadian di mana? Di Padang Panjang. Kok Pak Amal masih ingat barangkali kabak keseralam Pak Ahmad Sofyan Hakim di waktu rapat paripurna Pak Amal jam 1:30 beliau minta permisi orang taruh pas waktu zuhur isoma istirahat lah sudah orang makan mana Sofyan tadi orang alah yuk ini minta permisi terima dicari alah tiap WC ada cik WC nan entah kunci dihantam dia kawan kira lah baki dua dalam apa itu. Kalaulah seandainya almarhum Pak Sofyan Hakim itu Allahumma inni a'udzubika nyoba baca sebelum masuk itu mati dalam kalimahnya namanya tuh. Kalau sebelum masuk dibacanya itu tidak sedang mendistribusi atau sedang menanam saham tuh awak baca orang pas ke masuk. Itulah mati dalam kalimah namanya itu. Cuma bisa saja ada di dalam itu. Jadi oleh Pak Doski Masaat almarhum dijadinya seluruh biar punya sakit dan mampaneh macam. Sehingga buaya agak payah kalau hanya ajan kuat tabongka jo angok-angok aja. Tapi nanjale Bapak Ibu hadirin ternyata juga bisa terjadi walaupun dalam keadaan di dalam toilet sekalipun. Nah, Bapak Ibu, hanya kita bisa bermohon Allahumma wa tawaffani makanatil wafafu khairan li wa ahyini makanatil hayatu khairan li. Itu doa yang paling pakai. Ya Allah, matikanlah hamba jika mati itu lah elok untuk hamba.
dan tetap ambo hidup jika hidup itu masih elok untuk ambo. Aku nampak liang santiang doa. Sebab awak tak boleh minta mati, ya Allah matianlah, itu tak boleh dah. Sebab Allah sudah punya ukuran. Ya Allah cak matiannya boleh, tak boleh, tu bunuh diri namanya. Ya Allah tetapkanlah wa ahyini, tetapkan hamba hidup, maka natil hayatu khairan li, jika mati itu masih baik untuk hamba. Wa tawaffani, dan wafatkanlah hamba, maka natil wafatu khairan li, jika wafat itu elok untuk hamba. Akan belasan jam. Nah, memang ada pengecualian ila fi ramain, kecuali di dua tanah suci itu boleh minta mati. Ada tu hadisnya. Ada orang-orang tua-tua kayak sesuatu, tuang-tuang mati di Makkah, dan untuk nancik kau boleh nampaknya. Untuk nancik kau boleh minta mati di tanah suci, itu boleh. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya Allah matikan hamba sebagaimana engkau telah mematikan Rasulmu di tanah suci. Itu boleh. Makanya kalau ada yang pergi haji, pergi umroh bagai berdoa minta mati di sini, untuk nancik kau boleh nampak. Boleh 7 kali boleh balik Pak Ibu. Tiap pergi minta mati, tapi pulangnya balik. Sebab meminta boleh. Tapi piko kandak boleh minta berlaku, tu Allah nampunya urusan. Sebab minta mati ke tanah suci, baik di Madinah maupun itu di Makkah, itu lebih memperlihatkan kepada Allah kecintaan kita kepada tanah suci. Sebab di Makkah mati sebenarnya Allah punya urusan. Ya Allah matikan hamba di tanah suci. Sebab ada di dalam keterangan tafsir para ulama, kalaulah seandainya seolah-olah, aku seolah-olah apa? Kalau seolah kan tak sebenarnya dah. Cuman seolah-olah bila kita meninggal di tanah suci, berkubur awak di Ma'la umpamanya kalau di Makkah. Nah, di Ma'la. Kalau di Madinah berkubur awak di Baqi' umpamanya. Seandainya masuk liang lahat, bagi riak lahat tu ke bawah, lului kita, terus lului awak, tiba diserugo sekali. Seolah-olah seperti itu. Di poin lah masuk cik kalau meninggal di situ. Makanya banyak orang kita kena termakan kaji itu, dituanya umuannya dulu, barunya ke Makkah supaya mati situ. Tapi nyatanya setiap tu mah, ambo taruh itu setiap pai meminta tu, ya Allah, kalau kau memang mengatakan aku baik meninggal di tanah suci, wafatkanlah aku di tanah suci ya Allah. Menangis anak melapeh, kira pulang ayahnya dia tu itu. Sebab di Makkah meninggal tu Allah punya urusan. Nah Bapak Ibu hadirin, termasuklah kita. Kalau dapik di rumah atau di kampung awak, kau meninggal awak di masjid, Pak. Khairul maut al-maut fil masjid. Sebaik-baik mati di masjid. Malah kalau dapik mati di masjid sedang mendengar ceramah. Betul. Betul nak terjadi kini ya. Jangan takut dah. Ada. Nak sedang mendengar ceramah. Adakah yang seperti itu? Ada. Amboji tahun 90-an lagi ceramah ada kayak masjid RSUD Batu Sangka. Seram Merak. Ada duduk di sudut kayak. Ni kalau duduk di sudut cenong kaki dia cenong kasut kan ada orang menahan. Ambulah curiga mau saja pertengahan ceramah sampai habis ini kok orang kayak kolan yang saya. Ani yang saya itu saya. Dibuat nak lucu dan galaknya yang saya. Selesai ditutup oleh protokol. Pak. Kira apa kalau baik? Sedang mendengar ceramah. Ambo lihat saja di awal kelihatannya kayak kok lalu ketek. Rupanya lalu ketek dua kata mendengar ceramah. Kok mau lalu nampak? Kamu lalunya. Jadi bagi nang lalu ketek siap-siap dulu bekoko ndak jago lah itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, kembali kita kepada asal. Apa itu? Kalau Allah mengatakan ajal kita di saat itu, wak ndak bisa untuk minta tambah. La yastakirun sa'atan wala yastakdimun. Akhirnya dalam satu hikayat Bapak Ibu, dalam satu hikayat itu dibuat cara oleh ulama memahamkan kepada kita. Ada seorang tuan muda yang sedang duduk di rumah, kira-kira jam 4 sore atau jam 6 balik, jam 4 sore datang tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu, ternyata tamu itu malaikat maut. Oh, tuan malaikat, iya, silakan duduk.
Setelah duduk, malaikat lalu ditanya, Tuan malaikat, apa maksud dan tujuan? Begini Tuan muda, saya barusan dapat perintah dari Allah untuk datang langsung ke tempat Tuan, dan perintah itu berisi nyawa Tuan harus saya cabut paling lambat jam 5 ini. Ambuk, iya. Onde-onde. Jam 5 kok? Iya. Mas sudah tugas, atau itu kacanya. Adik celiannya WA dia mulai kayak kau kiranya yuk. Waduh, jam 5. Mulailah anak mudoko, tuan mudoko berpikir, acara kira-kira yang bisa dilakukan untuk bermain just ketek tambah setahun lah atau 6 bulan kan lumayan juga. Begini tuan malaikat, jam 5 sekarang kan berjam 4:04. Jadi ada beberapa saat lagi. Kalau sekadar minum teh wak bisa. Oh, sekadar minum bisa. Mohon izin tuan, saya akan buatkan minum tuan ke belakang. Nyo mulai pikir bacaronya. Nyo buat teh untuk malaikat, kau nyo masuk ampel lalok 2 ke dalam, nak gadang dosisnya. Adalah matinya, awas kau malaikat, kau tertidur setelah ini. Kacau nyopel. Kata, silakan minum tuan. Ya terima kasih. Tuan malaikat, saya mohon izin, saya ngambil wudhu, saya sholat dulu ya. Namanya mau orang mau mati, tentu saya sholat dulu. Ya silakan. Nah, dogenya sholatnya cari sedar ya. Wah, iya minum ni mereka iya kok. Baru seminum 5 minit tak tulis kali. Mangkui hubek kok mak. Nya jalan lebih-lebih kamu kok. Jadi elahnya mereka. Nyelo catat itu lebih-lebih. Ada buku di bawah ni mereka itu nyelo cari. Kironya yo. Namanya bulan, namanya nomor 1. Oi, kok main. Nyambil jeep nyapui pak. Nyapui nomor 1. Oh. Nyo cari ke bawah. Rupa di bawah sekali Alizar Chan. Kero nyobor bawah sekali. Nyo pindah nambah kate. Rasanya Bu Alizar. Nyewek namanya di bawah. Nyelata lelok malaikat itu kalau. Ya sekitar 10 menit setelah dia menukar nama saya ke atas tadi itu. Nyo kadang hati. Selamat jawab. Tersintak malaikat kau Bapak Ibu. Onde tuan muda. Enak banget tehnya. Selama ini saya pengalaman mencabut nyawa baru kali ini yang seperti ini. Orang sudah mau mati masih berbuat baik membuatkan teh manis. Enak lagi. Saya sampai tertidur. Jadi karena nyawa Tuhan hanya tinggal 20 menit lagi. Saya sedang berpikir apalah yang dapat saya lakukan untuk sedikit membalas budi Tuhan. Jadi begini saja Tuhan, setelah saya pikir daripada enggak saya balas budi baik Tuhan. Biasanya saya kalau cabut nyawa orang itu kan dari atas. Sekarang biar saya cabut dari bawah dulu katanya. Coba lihat kan namanya dia. Abu Alizar itu selamanya dia. Kecil nak mudakan dia mangal dan pindah tadi. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau memang ajal itu sudah datang, apapun upaya. Baralah kagak ngadang hati Tuan Mudo tadi. Awas Bu Elizar, angku dulu dan kemudian alamat saya dimelekai. Sekadar untuk membalas budi biar begini saja. Kalau biasa-biasanya saya cabut nyawa itu dari nomor 1. Sekarang biarlah sekadar untuk balas budi saya cabut dari nomor di bawah sekali. Kok balik? Itu namanya ajal. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tak bisa minta undur, tak bisa minta tambah. Baiklah Bapak dan Ibu, menurun jalan ke Kota Panjang, tiba di situ hari pagi. Sawananya kaji kita masih panjang, insya Allah kita sambung besok pagi. Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.